Shalom, selamat sore teman-teman kaum muda semuanya. Bagaimana kabar kita pada sore hari ini? Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Tetap kuat iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari saya undang untuk kita sama-sama berdoa di tempat kita masing-masing. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk kami dapat beribadah di dalam situasi yang mungkin saat ini kami rasakan sulit Tuhan. Namun kasih-Mu, penyertaan-Mu tetap nyata bagi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami mungkin di luar sana yang tidak seberuntung kami mendapatkan fasilitas yang seperti ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di setiap kami berada, hadir di setiap kami berseru hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hadir di sana Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengawali pujian kita dengan pujian yang merupakan suatu pengharapan bagi setiap kita, suatu ucapan syukur oleh kuasa darah-Mu. Masuk kehadiran-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saya undang untuk teman-teman bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku, Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan. Saya rindu untuk teman-teman dapat tetap bangkit berdiri bersama. Kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, karena Dialah sungguh mempesona bagi setiap kehidupan kita dalam setiap perbuatan yang Dia lakukan. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan bersama-sama. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku
ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Hidupkan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, Kau ubahkan hidupku. Semua menjadi baru, sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru, sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru, sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. La 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 la, Puji Tuhan. Silakan teman-teman untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman yang mengubahkan setiap kita, firman yang meneguhkan setiap kita. Karena hanya kepada Dialah kita berharap atas semua yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kau yang terbaik. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari sama-sama katakan, rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore malam ini, kami kembali datang kepada Engkau. Kami telah memuji mengagungkan Engkau, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Seberapa firman yang bisa kami baca, kami renungkan dan kami simpan dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan pertolongan, sehingga ada kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih, tolong kami semua, hamba-Mu yang berbicara, bahkan seluruh kaum muda yang ada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, juga Tuhan memberkati, mengurapi kami semua. Kami sambut firman Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan, umur panjang kepada saya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus kaum muda di tempat ini yang masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan renungan firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya diberi tema oleh pengurus kaum muda. Temanya menarik ya, bahasa Ibrani temanya, kados ya. Kados. Ya, kados ya. Jadi ini bahasa Ibrani. Jadi kados itu artinya kudus, tetapi juga kados juga artinya sesuatu yang harus terpisah. Ya, baik. Sebelum nanti kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan dan PowerPoint yang sudah saya siapkan, saya akan memberikan dasar terlebih dahulu. Dasar yang saya maksud bukan dasar dari pembacaan firman Tuhan dulu, tetapi dasar berpikir kita. Sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang percaya kepada Kristus, seharusnya kita itu memiliki 3 hal yang harus seimbang dan berjalan secara simultan. Hal pertama adalah kita harus punya yang namanya ortopraksi. Ortopraksi itu sebuah tindakan yang benar. Kemudian yang kedua adalah ortolatria. Ortolatria itu artinya sebuah penyembahan relasi kita dengan Tuhan yang benar. Nah, tetapi yang ketiga ini yang sering diabaikan oleh orang Kristen. Orang Kristen hanya bangga dengan 2 hal. Yang pertama, ortopraksi, dia berbuat baik, hampir nyaris seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Yang kedua, ortolatria, betul-betul hebat dahsyat hubungan penyembahan dia dengan Tuhan. Tetapi yang ketiga, seringkali orang Kristen lalai dan lupa. Apa itu? Yang disebut dengan ortodoksi. Ortodoksi itu artinya sebuah pengajaran yang benar. Nah ini ya, lewat kesempatan renungan firman Tuhan singkat pada kesempatan
sore hari ini, di ibadah kaum muda ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan tentang kados ini. Kita ambil di dalam Yosua, kita akan baca di dalam Yosua pasal 3 ayatnya yang kelima. Ini satu ayat sebagai ayat untuk menghantarkan kita lebih lanjut mengenai pembahasan tema kados ini ya. Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-5 saya akan bacakan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Ini firman Tuhan yang datang khusus untuk Yosua supaya disampaikan kepada bangsa yang dipimpin yaitu bangsa Israel. Ya, saya sudah menyiapkan PowerPoint dan di situ saudara-saudara yang melihat menonton ini bisa menyimak. Saya selalu berusaha untuk menyuguhkan teks-teks asli sekalipun tidak semua ayat. Kenapa ini penting? Bagi saya ini penting. Memang tidak semua orang Kristen mementingkan hal ini. Ya, ada beberapa orang yang disinyalir tidak suka dengan tampilan-tampilan ayat yang seolah-olah arogan dan sombong. Saya beberapa kali pernah ditegur dengan beberapa orang. Kamu kok kalau khotbah, kalau renungan kok selalu ayat-ayat asli. Saya bilang saya tidak sedang beranggar jago, tetapi ini sebuah kepentingan untuk pembelaan iman. Saudara, kalau saudara berdiskusi atau berdialog di luar gereja, maka saudara akan banyak diperhadapkan dengan yang namanya pembuktian. Saya sebagai seorang muda yang aktif dari sering berbicara di forum-forum lintas iman, terutama Kristen dan Islam, maka teks-teks asli ini sangat penting dan mereka menuntut ini untuk dibuktikan. Itu sebabnya saya tunjukkan dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima itu dalam teks bahasa yang disampaikan oleh kitab Perjanjian Lama, yaitu teks asli kita, yaitu bahasa Ibrani. Kita masih punya ya, dalam teks-teks asli Alkitab kita masih punya. Saudara, orang-orang Kristen di mana engkau berada, mungkin saudara dikritik atau sedang diserang tentang keaslian Alkitab, saya masih punya. Kita orang Kristen patutlah berbangga, karena kita punya teks-teks aslinya ya. Dalam bahasa Ibrani itu dalam Perjanjian Lama, bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, kemudian teks-teks lain yang merupakan hasil dari terjemahan dua bahasa ini. Luar biasa, saya akan bacakan di dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Vayomer Yehoshua el Ha'am, itu ada yang salah ya, penulisannya tadi kelewatan, Hit kadasu ki makar ya ase yothevauhe bekir behem niflaot. Ya, itu dalam bahasa Ibrania, itu ada yang salah, bukan makmar tetapi makhar, itu makhar karena tidak ada mim di tengah-tengah, itu makhar ya. Saya akan terangkan ya, kata Vayomer Yehoshua, berkatalah Yosua el Ha'am kepada umat itu. Saya akan artikan secara kata per kata ya. Hit kadasu, hendaklah kalian semua menguduskan diri atau memisahkan diri masing-masing, ki makhar, sebab besok, makhar itu besok, ya aseh, yothevauhe, sebab besok, yothevauhe atau Adonai atau Tuhan, ya aseh, dia akan melakukan bekir behem. Bekir behem itu bagi kalian semua. Niflaot itu adalah keajaiban. Jadi artinya kalau diartikan, aku berkata atau Yosua berkata kepada umat-umatnya yaitu bangsa Israel, hendaklah kalian semua masing-masing menguduskan diri atau memisahkan diri masing-masing, sebab besok ki makhar ya ase yothevauhe bekir behem niflaet, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Saudara, di situ saya tulis kata yothevauhe dalam kurung Adonai. Ya, dalam teksnya itu yothevauhe atau diterjemahkan Yehova. Begitu ya, Yehova. Tidak berani kita membaca Yahweh. Itu sebabnya saya tulis Adonai. Ya, sudah ribuan tahun orang Israel bahkan Yesus selama di dunia tidak pernah bertutur kata Yahweh. Nah, ini perlu kita perhatikan. Yang ada
hasil terjemahan para sarjana bahasa Yehova, masih boleh lah. Tapi kalau Yahweh tidak. Yahweh itu tidak bahasa Ibrani, bukan bahasa Ibrani. Kalau saudara berkata Yahweh di tengah-tengah orang Ibrani, maka yakinlah dengan ucapan saya. Orang Ibrani akan pusing 7 keliling karena tidak tahu apa ini artinya. Ibaratnya seperti gini, kalau orang Islam itu kalau hari raya ngomongnya apa? Biasanya minal aizin ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu salah itu. Enggak ada bahasa Arab begitu. Ya, enggak ada. Ya, jadi salah, makanya kalau sudah lihat sekarang di TV-TV tahun 80, 90, 90, 2000 masih minal aizin wal faizin masih. Sekarang sudah mulai beda. Takabballahu wal minkum dan sebagainya. Ya, enggak, bukan bahasa Arab. Minal aizin wal faizin itu sebuah doa yang terputus, ya. Doa yang terputus, doa panjang yang terputus, namanya orang Indonesia dia pinter ya, menggatuk-gatukkan. Bahasa saya gatuknisasi. Saudara coba ngomong minal aizin wal faizin, ngomong ke orang Arab asli. Saya jamin saudara akan pusing 7 keliling. Dan ini sudah saya buktikan ya. Ya, sekali lagi Yod He Vav He pembacaannya, atau Adonai atau Hashem, nama yang kudus ya. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi next PowerPoint-nya. Oke, kajian teks dulu. Arti kata Yosua. Nah, itu menarik. Dalam teks bahasa Ibrani tadi dikatakan Vayomer Yehosua, namanya Yehosua. Jadi nama Yosua itu dari 2 kata. Dari kalau bahasa Ibraninya Yehosua. Nah, ini penting sebelum saya akan menjelaskan arti kekudusan, tapi supaya kaum muda ini juga mengerti begitu. Nah, ya, saya katakan dari awal kita mengenal Tuhan bukan hanya ortopraksi, mantap kita. Wah, kita alim, praksi praktikal kita bagus. Ortolatria, worship kita mantap. Tapi ingat, ortodoksi kita juga harus diisi. Masih ingat pesannya Yesus? Aku berkata kepadamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kardia. Dengan segenap jiwamu, pesuke. Tapi yang ketiga penting. Dengan segenap akal budi. Dalam teks bahasa aslinya Yunani, dianoia. Lebih kejam lagi, otakmu, pikiranmu. Keras lah. Artinya apa? Kita mengasihi Tuhan bukan hanya fly, ngeroh. Tapi kita harus sadar. Logika kita harus kita bangun supaya kita mengenal Tuhan dengan mantap. Saudara kalau lihat orang-orang Kristen Timur Tengah, saya beberapa kali pernah ketemu karena saya pernah ikut ibadahnya Kristen Koptik dalam bahasa Arab di sebuah tempat. Langsung pembicaranya dari Alexandria dan dari Kairo. Saudara lihat anak-anak sekolah minggunya itu enggak banyak. Tapi sejak kecil anak-anak sekolah minggu sudah dilatih. Sejarah bapak-bapak gereja, Paulus mati tahun berapa, ini kita perjanjian lama begini begono, sudah macam-macam. Sehingga hampir minim orang-orang Kristen di Timur Tengah meninggalkan Yesus. Hampir minim. Kenapa? Imannya kokoh, pemahaman dia dengan Tuhan mantap. Coba dibandingkan dengan orang Indonesia. Lama gak nikah sudah tua, ketemu jodoh gak kenal Yesus, bye-bye Yesus. Rata-rata begitu. Enggak semua, ada beberapa. Maaf, karena miskin, enggak bisa makan, sampai enggak bisa beli beras. Di sebuah tempat saya sempat menyaksikan, dia punya hutang banyak, sampai enggak bisa beli beras. Nama Yesus ditukar dengan sebuah kendaraan yang cukup berharga lah bagi orang ini. Sehingga Yesus, bye-bye. Kenapa? Karena ortodoksinya, pemahaman tentang Allah belum tuntas. Oke, saya akan kembali tentang Yosua sebelum nanti kita akan membahas tentang kados. Yosua dalam bahasa aslinya itu Yehosua, dari 2 kata. Yehosua itu next, coba PowerPoint-nya, dari 2 kata. Yaitu dari kata kelewatan. Oke, dari kata Yod He Vav He artinya Tuhan, dan dari kata Yasha, itu Yasha ya. Yod, Shin, dan Ayin. Yasha itu artinya menyelamatkan. Jadi kata Yehosua atau kata Yosua dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan yang menyelamatkan. Dan ini kesamaannya dalam perjanjian baru ada. Kalau di perjanjian lama Yosua atau Yehosua, kalau di perjanjian baru dalam Alkitab perjanjian baru bahasa Yunani itu disebut atau menggunakan ungkapan kata Iesou. Kalau dalam bahasa Latin Yesus. Jadi Yesus yang kita sembah kalau namanya ditarik dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin itu sama dengan Yosua. Ya, semoga paham ya, jangan bingung. Nah, perlu diperhatikan juga, nama Yosua itu dulu bukan Yosua. Nama Yosua itu Hosea.
Saudara akan baca ya di rumah ya, ini PowerPoint yang sudah tersedia, saudara nanti bisa baca dari rumah. Dalam Bilangan 13, 8 dan 16 itu namanya bukan Yosua. Bukan tiba-tiba set Yosua, tidak. Tapi namanya Hosea. Hosea bin Nun. Tetapi dengan setur berjalannya waktu, maka Yosua memiliki nama baru juga menjadi Yosua bin Nun ya. Oke? Nah ini mengenai kitab ini ya, kitab Yosua ini saya akan terangkan supaya teman-teman bisa mengikuti ini dengan tuntas dan mantap. Ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Yosua itu merupakan bagian dari kitab Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama itu kalau di orang Ibrani atau orang Yahudi tidak mengenal. Perjanjian Lama itu New Testament and Old Testament itu hanya dikenal oleh ya kita ya, kalangan Barat, Timur, maksudnya orang Indonesia. Kalau orang Yahudi tidak kenal, ya mereka kenalnya disebut Tanakh. Tanakh itu dari tiga hal, Torah, Nevim, Ketubim. Torah itu 5 kitab Musa, Nevim itu kitab-kitab, dan Ketubim itu tulisan-tulisan suci. Nah, khusus untuk kitab Yosua, dia masuk pada urutan yang kedua yaitu Nevim, yaitu nabi-nabi. Saya akan terangkan, coba PowerPoint-nya tadi. Ini ada perbedaannya. Perbedaan susunan kitab Yosua, sebelum nanti kita akan masuk Yosua pasal 35 tadi, ada perbedaannya. Antara Yahudi, agama Samaria, dan agama Kristen itu ada perbedaannya. Perbedaannya di mana Yakub? Perbedaannya mengenai susunan dan tafsir saja. Kalau orang agama Yahudi, bukan orang Yahudi saja ya, ada orang Yahudi tetapi sudah Kristen. Berbeda dengan agama Yahudi. Kalau agama Yahudi berarti penganut paham Yudaisme maksud saya ya. Agama Yahudi itu meyakini hanya seluruh perjanjian lama yang disebut Tanakh. Dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. Cuma susunannya beda ya. Kalau orang Yahudi, Maleakinya di tengah, yang menjadi susunan terakhirnya adalah Tawarikh. Nah, begitu aja ya. Jadi diambil semuanya. Tapi kalau orang Kristen, perjanjian lama sampai perjanjian baru diterima, diambil, diyakini. Tapi khusus untuk orang Samaria, tidak. Orang Samaria hanya meyakini 5 kitab Musa. Yang disebut Bereshit, Shemot, Vayigra, Bemidbar, dan Debarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini agama Samaria. Nah tapi ingat, kenapa saya membahas ini? Karena saya mengambil Yosua pasal 3. Kitab Yosua pasal-pasal awal, Yosua pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal-pasal awal yang tidak ada kata Yerusalem di dalam kitab Yosua, itu diambil oleh orang agama Samaria, dimasukkan ke kitab yang paling terakhir dari kitab mereka, yaitu kitab Ulangan pasal 34. Pertanyaannya mungkin sudah bertanya dari rumah, Yakub, siapa orang Samaria ini? Agama Samaria ini adalah bahagian dari bangsa Israel. Jadi ceritanya begini, kalau sudah baca beberapa literatur Timur Tengah ya, sudah lihat sekitar tahun 720 sebelum Masehi, ya, jadi bangsa Israel itu harus mengalami pembuangan di Babel. Ya, sudah lihat itu, kalau di Babel itu bagaimana Raja Nebukadnezar mengadakan sebuah kekuasaan besar untuk menawan bangsa Israel. Nah, kita harus tahu, setelah Salomo mati, maka Israel terpecah jadi 2. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Kerajaan utara itu disebut dengan Samaria, kerajaan selatan itu disebut dengan Yerusalem. Nah, ketika Nebukadnezar menawan bangsa Israel, dibawa itu ke Babel, tapi enggak semua. Untuk Samaria, kerajaan Israel utara, itu diambil sebagian besar yang laki-laki. Tetapi penduduk orang Samaria atau Israel utara itu disisakan di tempat asal mereka. Terutama yang berjenis gender kelamin perempuan, para wanita ditinggal. Nah, sudah tahu, ketika pemerintahan Babel atau Asyur menawan bangsa Israel, dari Babel mereka mengutus 5 suku untuk datang ke Samaria tadi. Untuk apa? Untuk menguasai, untuk memerintah di Samaria. Sudah bisa baca nanti di dalam
kitab ini ya, saya sudah siapkan tadi ayatnya di dalam Dua Raja-Raja, enggak usah dibuka ya. Dua Raja-Raja 17 ayat 24. Raja Asyur mengangkat orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, Hamat, Sefarfaim. Ada 5 suku yang ditaruh oleh Raja Asyur. Kamu tinggal ya di Samaria ini, di Israel Utara. Nah, jadi mereka tinggal di sana memerintah, menjajah semua. Padahal yang laki-laki dari orang Israel Utara atau Samaria tadi sudah dibawa ke Babel, diperbudak. Kalau kita dulu zaman Belanda itu Rodi ya, Romusa gitu ya, Rodi Romusa. Nah, karena sisa wanita-wanita sebagian besar di Samaria atau Israel Utara, maka mau tidak mau terjadilah perkawinan campur antara 5 suku yang dikirim oleh Babel tadi. Ada Babel, ada Hamat, ada Awa, Sefarfaim, kawin mengawinkan. Dan sejarah mencatat tahun 450-an sebelum Masehi, Esra, Nehemia kembali ke Yerusalem setelah dari pembuangan dan mulai merencanakan pembangunan Bait Allah. Pembangunan Bait Allah yang dibangun Salomo sudah hancur, dihancurkan Nebukadnezar dan mereka membangun ulang. Nah, ketika sudah disusun panitia pembangunan Bait Allah, semuanya sudah disusun, tiba-tiba datanglah orang-orang Israel Utara yang disebut Samaria tadi. Padahal sudah kawin campur mereka, orang Samaria sudah kawin campur dengan 5 suku tadi yang dari Babel. Datanglah mereka ke Yerusalem, gak tahu naik apa datangnya. Tiba-tiba langsung ngomong ke Esra, Esra, tolong libatkan kami dari Israel Utara yang keturunan Abraham ini, orang Samaria ini, untuk ikut serta membangun Bait Allah di Yerusalem. Apa kata bangsa Israel Yerusalem? Hari ini juga kamu tidak layak untuk ikut serta dalam pembangunan yang kudus Bait Allah di Yerusalem. Loh, kenapa kok saya tidak boleh, kata orang Samaria. Maka orang Yerusalem berkata, sebab kalian sudah masuk dalam kawin campur dengan orang Asyur. Wah, dari situ marah. Dan singkat cerita, sejarah mencatat dan Alkitab juga membuktikan. Disitulah terpisah pencar dan orang Samaria membuat sebuah agama yang disebut agama Samaria. Kalau sudah lihat ya, topi-topinya hampir mirip kayak orang Muslim, peci-peci gitu ya. Nah itu, dan mereka mempunyai kitab sendiri. Keyakinan mereka kitabnya adalah kitab Taurat. Tetapi setiap kata Yerusalem dihapus, diganti. Dan kitab Yosua diambil. Sebagian, nah makanya saya singgung kenapa saya harus bahas ini, karena ada Yosua pasal 3 yang masih harus saya baca ya nanti ya. Jadi kitab Yosua pasal-pasal awal yang tidak ada kata Yerusalem diambil, dimasukkan ke kitab Ulangan pasal 34. Nah inilah kurang lebih latar belakang dari kitab Yosua pasal 3. Kita akan lanjut pada PowerPoint-nya selanjutnya. Next. Apa arti kata kados? Kita kembali tadi ya ke Yosua pasalnya yang ketiga tadi. Kita akan kembali. Kados itu artinya adalah memisahkan diri atau terpisah. Tetapi kados yang kedua juga artinya kudus, menguduskan diri. Next. Ini ya, kita penting untuk melihat istilah dari kata kados ya. Next, PowerPoint-nya ya. Kita akan melihat pada PowerPoint selanjutnya. Lanjut. Mengapa harus kudus? Nah, kita tahan dulu PowerPoint-nya. Mengapa kita harus kudus? Jawaban terbesar adalah 2. Sebab Tuhan itu kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab kita rindu atau mau meresponi keselamatan dari Tuhan. Nah, saya buat tulisan di bawah note. Itu saya buat tulisan, hidup kudus bukan untuk mendapatkan keselamatan, masuk surga. Tetapi hidup kudus adalah respon kita terhadap keselamatan yang sudah kita terima. Saudara harus tuntas dulu soal keselamatan. Banyak orang Kristen ragu soal keselamatan. Ingat, keselamatan itu pasif kita terima. Hanya orang yang kenal Yesus, terima Yesus, kenal Yesus, betul-betul terima dengan iman, dia tidak melakukan apa-apa. Secuil tangannya tidak bergerak untuk terima keselamatan. Karena keselamatan itu pasif. Kalau sudah lihat dalam teks bahasa aslinya, menarik loh. Dalam Efesus pasal 2. Kamu diselamatkan, itu pasif, diselamatkan. Jadi kita hanya diam, kita diselamatkan, pasif. Luar biasa. Hanya saudara yang beriman sungguh-sungguh saja yang bisa terima ini, apakah saudara dan saya benar-benar sudah diselamatkan atau belum.
Kalau saya meyakini keselamatan itu saya terima dengan iman. Dan saya yakin pasti ketika saya percaya Yesus, ketika saya menerima dia, saya pasti diselamatkan. Itu dulu harus tuntas. Nah, setelah sudah respon keselamatan dari Yesus Kristus, maka wujud saya melihat Allah yang kudus itu, saya takut dan tunduk. Respon keselamatan itu, saya belajar untuk melakukan kekudusan. Bukan saudara mau kudus supaya selamat, tidak. Enggak ada itu. Salah. Tidak ada satu kekuatan manusia apapun mau menguduskan dirinya supaya mau selamat. Oh no. Kita enggak ada kekuatan itu. Ya. Oke, next PowerPoint-nya. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini mengapa harus selamatkan? Saya tunjukkan itu ayatnya ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Kasih karunia itu kematian Yesus di salib. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Nah, setelah kita sudah diselamatkan lewat keselamatan ayat 13, ayat 15, mari kita kudus. Baru ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Luar biasa ya. Next. Jadi ini dua hal ya. Kekudusan meliputi 3 aspek. Nah, ini penting. Ini penting. Jadi saudara dan saya sebagai orang yang sudah terima Yesus, kita memutuskan diri belajar untuk kudus, maka kita harus perhatikan 3 hal ini. Ada 3 hal besar tentang kekudusan. Yang pertama, kekudusan atau penyucian status. Itu saya kasih warna merah. 1 merah, 3 merah, yang 2 itu warna biru tua atau hijau tua. Sorry ya, agak kabur ya. Jadi 1 dan 3 itu merah. 1 dan 3 itu Allah yang melakukan. Kekudusan secara posisi. Yang kedua, pengudusan atau experiential sanctification atau progresif atau pengudusan penyucian berdasarkan pengalaman hidup ataupun yang dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, penyucian yang sempurna itu Allah yang melakukan. Jadi ada 3 hal ya, pengudusan status itu Allah, yang kedua pengudusan progresif itu kita, yang nomor 2 itu kita yang melakukan. Yang ketiga, pengudusan sempurna itu Allah juga yang melakukan. Next, lanjut. Kita bahas yang pertama. Saya akan sampaikan secara cepat, singkat, sederhana, tetapi saudara bisa memahami makna kata kados sebagai perenungan tema kita pada ibadah kesempatan hari ini. Yang pertama, pengudusan secara posisi atau secara pengakuan ilahi. Nah, ya, ini yang dilakukan oleh kurban Kristus. Saya beri 3 ayat ya. Saya lihat di dalam PowerPoint itu saya akan bacakan. Yang pertama, Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Dan karena kehendaknya kita telah dikuduskan 1 kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Nah itu. Kemudian 1 Korintus 12, 1 dan 2, kepada jemaat Allah di Korintus, mereka yang dikuduskan dalam Yesus dipanggil menjadi orang-orang kudus. Semua orang di segala tempat. Saudara bisa bayangkan. Orang Korintus semua yang sudah terima Yesus dikuduskan. Padahal banyak yang bejat. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Yang dijadikan orang-orang kudus. Padahal di Roma banyak percabulan. Gak masuk akal. Saya sebutkan ada 3 macam pengudusan. Yang pertama pengudusan status. Kapan ini berlangsung Yakub? Pengudusan secara status ilahi. Ketika saudara dan saya memutuskan diri untuk terima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Juru Selamat secara pribadi, seketika itu juga. Apapun keadaan saudara dan saya saat itu di hadapan ilahi, engkau dan aku kudus apapun keadaanmu. Menarik ya? Itu Allah yang melakukan. Tinta merah tadi yang saya kasih tadi ya. Jadi Allah yang melakukan. Itu pengudusan status. Nah, tetapi tidak berhenti di situ. Tema kados tidak berhenti di situ. Yang kedua, kita masih punya tugas, PR yang harus kita lakukan. Next PowerPoint-nya. Apa yang kedua? Ini yang kedua, experiential atau progressive sanctification atau penyucian pengalaman yang terus-menerus progresif. Ini kita yang melakukan. Saudara, kita yang melakukan, Roh Kudus hanya kasih kekuatan sebagian. Tidak semua. Kalau Roh Kudus kasih kekuatan penuh untuk saudara dan saya, kita udah sempurna. Roh Kudus itu hanya, ayo kamu kuat, ayo kuat.
kita jatuh tersandung. Ayo bangun. Kalau Roh Kudus semua yang handle, saudara dan saya tidak ada di sini. Selesai, sempurna. Betul ya? Roh Kudus, ayo kamu belajar hidup kudus, aku akan topang kamu. Jatuh, ayo bangun, bangun. Saudara pernah lihat burung Raja Wali? Itu bersarang di gunung-gunung, pohon atau di gunung yang tinggi. Biasanya di pohon ya, saya pernah lihat satu waktu di pohon itu. Ketika induknya melihat, wah ini anak Raja Wali sudah boleh lah, sudah sayapnya sudah oke. Dia goyang itu sarangnya di atas gunung yang tinggi, menjulang luar biasa tingginya. Dia goyang sarangnya. Sehingga mau tidak mau anak burung Raja Wali memaksakan keadaan. Dia harus terbang. Wah terbang, terkadang mau jatuh, begitu mau jatuh saya lihat reaksi induk Raja Wali. Langsung dia topang anak Raja Wali yang sudah mau jatuh. Ayo kuat ya, dibawa naik lagi, naik lagi. Dilepas, wah jatuh, topang. Enggak sepenuhnya. Roh Kudus demikian untuk saudara dan saya. Ketika kita belajar hidup kudus, tidak total Roh Kudus handle hidupmu dan aku. Kalau total, maka pastikan saudara dan saya sudah sempurna, gak ada di dunia ini. Karena Roh Kudus total. Tapi Roh Kudus hanya memberikan kekuatan, ayo penghiburan, ayo maju, semangat, ayo maju. Itu sebabnya kita masih sering jatuh bangun. Coba ayatnya tadi, PowerPoint-nya tadi, yang tadi. Nah itu, Roma 7, 21, 22. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam hatiku, aku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku, terjemahan bebasnya, aku suka berbuat dosa. Saya lihat tadi, tidak usah dibuka PowerPoint-nya, yang PowerPoint sebelum ini tadi. Jemaat Korintus, jemaat Roma, secara status mereka dikuduskan Allah. Padahal di Korintus banyak kawin cerai, banyak pertikaian. Di Roma banyak hidup dalam hawa nafsu. Tapi gak masuk logika, kenapa kudus? Sebab ketika mereka percaya Yesus, rusaknya hidup mereka di hadapan Allah tetap kudus. Tetapi ada tetapinya. Yang kedua masih punya PR. Kita berjalan untuk belajar hidup kudus. Roma yang kita baca barusan. Di dalam hidupku ada hukum-hukum Allah. Kepingin aku mau berbuat baik, tapi masih ada dosa. Saudara mengalami gak ya? Kalau saya mengalami, saya merasa saya masih muda. Saudara kaum muda dimanapun kau berada, mungkin saudara berjanji, Tuhan aku mau nasar bahwa tanggal sekian, hari sekian, maksudnya hari ini, tanggal ini, aku stop mau berbuat dosa Tuhan. Tolong aku. Gak sengaja, 2 hari lagi, glebak, keseleo lagi, jatuh dalam dosa perkataan, jatuh dalam dosa mungkin caci maki, mungkin amarah, mungkin berbuat dosa apa saja. Tuhan ampun, itu Roma, itu ayat yang kita baca tadi. Dalam diriku ada hukum Allah. Aku rindu mau berbuat baik. Tapi dagingku menuntut aku berbuat dosa. Itu ada kaitannya dengan kados. Itu kekudusan yang kedua. Saudara dan saya yang berbuat. Jatuh bangun. Jatuh bangun tidak sempurna. Belum sempurna, kita masih jatuh bangun. Belum sempurna, kita masih jatuh bangun. Saya buat diagram, tadi malam saya buat ya diagram jelek-jelekan lah. Ada beberapa itu sudah, tapi saya tambahin editannya di bagian atas agak jelek. Coba next PowerPoint-nya. Ini diagram perjalanan hidup. Sorry kalau mungkin warna-warna tulisannya kurang baik ya. Ya, itu yang warna merah itu diselamatkan setelah terima Yesus. Tanda salib itu ya. Nah itu, kebangunan rohani, wah turun ya, naik set, turun jebret. Naik mencuat, haleluya, KKR dahsyat. Gak pernah pulang ke rumah, tidurnya di gereja terus 1 bulan, 2 bulan sampai 1 tahun. KKR menghabiskan uang banyak untuk misi besar-besaran, dahsyat. Tapi terjun set, itu tenggelam dah. Naik lagi set, turun, naik lagi diagram, wah Tuhan aku bertobat Tuhan. Wah delosor, jatuh itu. Apa itu? Kristen kapal selam, saya buat istilah Kristen kapal selam. Ya, Kristen kapal selam itu saya sebut juga Kristen Natal, kristal. Ada di daerah-daerah tertentu, saya tidak sebut daerah apa itu, tapi saya pernah tinggal di daerah itu cukup lama. Bulan Januari tidak kelihatan batang hidungnya. Februari, Maret, April semua tidak kelihatan. Tapi kalau sudah berbau ber, sudah mulai muncul batang hidungnya, rambutnya.
November, Desember, oh haleluya, shalom Pak Pendeta, Natalan. Kristen Natal atau Kristen kapal selam ya. 10 bulan, wah tenggelam, lep. 2 bulan, set, muncul. Nah itu tadi kayak diagram. Itu kekudusan progresif, saudara dan saya yang melakukan. Roh Kudus memberi kekuatan. Ya, dan itu harus kita lakukan. Itu harus, itu perjuangan kita. Ingat ayat yang sudah kita baca tadi. Dalam hidupku, hatiku ada hukum-hukummu, tapi dagingku menuntut aku berbuat dosa. Teruslah berjuang. Saudara dan saya terus berjuang untuk mengalahkan, menaklukkan segala daging yang ada di tubuh kita. Hidup kita, tubuh, jiwa, roh ini. Dengan kekuatan Roh Kudus yang ada. Yang ketiga, next. Ini, perfected sanctification atau penyucian yang sempurna. Ini terakhir penyucian. Ini siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah Dia, Allah, Yesus Kristus sendiri. Filipi 3:20 saya bacakan. Karena kewargaan kita ada di dalam sorga, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yang kedua ayatnya, 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara kudus tak bercacat saat Yesus datang. Ini pengudusan yang terakhir. Dia yang melakukan. Menarik ya? Sembari kita belajar untuk menguduskan diri. Roh Kudus membantu kita sampai pada waktunya. Coba gambarnya next, saya buat juga gambar. Sampai pada waktunya penyucian sempurna. Itu posisi panah ke atas ketika kita terima Yesus salib, dikuduskan dalam kerajaan Allah sudah statusnya. Kemudian eksperiental, ya pengalaman-pengalaman sepanjang perjalanan hidup kita yang horizontal itu. Kemudian vertikal itu. Ketika nanti Yesus datang kedua kali, kita dikuduskan tubuh, jiwa, roh. Memang tidak mudah teman-teman, saudara dan saya sebagai kaum muda, saudara dan saya punya pergumulan. Bahkan orang tua pun tetap akan punya pergumulan yang sama. Itu sebabnya kita terus berjuang untuk memperjuangkan hidup ini terus belajar kudus di hadapan Allah. Next, kita kembali kepada Yosua. Nah ini sebentar, ini saya, itu ya, rapture Yesus datang kedua kali, itu semakin naik. Nanti kalau mungkin ada yang bertanya, tapi saya tidak akan bahas di forum ini. Yakub, bagaimana kalau tiba-tiba orang itu setia, datang ke gereja, 3 macam ibadah gak pernah bolong, setia dahsyat, tiba-tiba dia jatuh dalam dosa perzinahan kawin campur. Atau tiba-tiba dia jadi penjahat karena tidak punya uang, merampok bank. Selesai ngerampok, ditembak polisi, dar mati. Bagaimana keselamatannya? Kan posisi diagramnya turun, masuk surga atau masuk neraka. Saya nggak bahas pada event ini. Lain waktu kita akan bahas ya. Tetapi saudara, keselamatan Tuhan kasih kita kerjakan dengan belajar hidup benar dan hidup kudus. Next, sebagai PowerPoint mungkin ini mungkin yang terakhir ya, mungkin saya lupa. Ya, kita kembali ke Yosua 3 sebagai pembahasan yang terakhir. Harus kembali kepada tema ya. Back to Yosua pasal 3. Tadi ayat yang ke-5 sudah kita baca. Yosua memerintahkan supaya bangsa Israel kudus. Hendaklah kamu kudus karena besok Tuhan lakukan perbuatan ajaib buat kamu. Nah, kalau bangsa Israel dan Yosua sudah janji akan kudus, belajar kudus, maka Tuhan memberikan janji 2 hal kepada mereka. Dan janji itu berlaku untuk saudara dan saya. Apa itu janjinya? Sebagai ayat terakhir renungan kita pada kesempatan sore malam ini. Janji yang pertama adalah janji kemenangan. Yosua pasalnya yang ke-1, itu ya. Yosua pasal yang ke-1. Ayatnya yang bisa dibantu? Yosua 1 ayatnya yang sebentar ya, saya akan, ada yang bisa membantu membaca ya. Yosua pasal 3, Yosua pasal 3 ini yang pertama. Janji kemenangan. Yosua 3 ayat 9 dan 10. Silakan. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Ya. datanglah, dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Ya. Lagi kata Yosua, dari hal inilah
akan kamu ketahui Ya, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, terus? dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, Ya, orang Het, orang Hewi, terus? orang Feris, Ya, orang Girgasi, ya, orang Amori, ya, dan orang Yebus ya. itu dari depan kamu. Terima kasih. Janji kemenangan. Firman Tuhan bilang, pasal 3 ayat 5, ayo kamu kudus, belajar kudus, 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 kudus. Pasal 3 ayat 9 dan 10. Kalau kamu kudus, maka janji kemenangan Tuhan akan berikan. Kita bergumul ya, kita banyak pergumulan. Apalagi di era sekarang ya, COVID-19, waduh. Pergumulannya mulai orang yang terbawa sampai yang level teratas mengalami dampak. Ya, tapi memang kadarnya mungkin beda-beda ya. Tapi saya yakin semua orang punya pergumulan. Tapi percayalah, di situasi yang sangat ekstrim ini, Tuhan masih sanggup memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Yang terakhir, hasilnya yang janji yang kedua. Yang terakhir sebagai ayat pembahasan terakhir. Yosua pasal 3 ayat 7, silakan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Ya, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu ya, di mata seluruh orang Israel, terus, supaya mereka tahu ya, bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, ya. demikianlah aku akan menyertai engkau. Amin, terima kasih. Hanya 2 janji yang Tuhan berikan sore malam ini. Ketika saya dan saudara merespon untuk belajar kudus. Yang pertama, janji kemenangan. Yang kedua, janji penyertaan. Penting. Kemenangan bolehlah, sakit jadi sembuh boleh. Ya, hidup yang kira-kira diubahkan secara fisik kita, mungkin kita mengalami banyak pergumulan boleh. Tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada artinya dan sia-sia. Lebih dari itu, penyertaan Tuhan lebih dari segalanya. Ini janjinya. Mari saya mengajak kaum muda dimanapun kau berada. Kita bersama berjuang sampai akhir. Kita mau belajar terus untuk menguduskan diri. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dia memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita bisa dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita belajar untuk kudus. Karena Allah yang kita sembah, yang kita pandang adalah Allah yang kudus. Mari saya akan mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Saudara yang di rumah dimanapun kau berada, ambil waktu sejenak untuk membangun relasi pribadi engkau dengan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Serukan dengan sungguh-sungguh, sebab Engkau yang kudus Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Terima kasih, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan sekali lagi. Saya rindu sekali lagi, sungguh-sungguh dari awal, dengan segenap hati,
dengan segenap hati. Kau muda yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada hari ini, mungkin hari-hari ini hidupmu bahagia, atau mungkin di antara engkau ada yang sedang mengalami pergumulan besar. Ingatlah bahwa Yesus yang Maha Kudus sungguh mengasihi engkau. Dalam kekudusanmu, mungkin hari ini engkau sedang kecewa dengan hidupmu, dengan pergumulan hidupmu. Tuhan, aku mau belajar hidup kudus, tapi aku sering gagal. Tuhan, aku ingin belajar hidup benar, tapi aku sering jatuh dalam dosa. Tolong hidupku. Serukan itu kepada Tuhan secara pribadi. Dimanapun kau berada, serukan sebab Engkau yang kudus. Haleluya Yesus. Sebab Engkau yang kudus. Dimanapun kau berada hari ini, ketika saudara dan saya memandang kekudusan Allah, maka kita akan tersungkur dan kita akan berkata, Tuhan, sesungguhnya hidupku adalah cemar dan kotor. Tuhan, Engkau yang kudus. Tuhan, terima kasih untuk korbanmu di kayu salib, sudah mati buat hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sampai kami berjumpa Engkau Tuhan. Dan kuasa sekarang dan selamanya. Tundukkan kepala. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk pembacaan firman-Mu dan perenungan firman-Mu yang boleh kami renungkan. Seberapa firman-Mu yang boleh kami dengar, yang dapat kami tangkap dalam hati kami, biarlah itu tetap tinggal tetap. Berikanlah kekuatan untuk kami. Kami semua, baik yang ada di tempat ibadah ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Roh Kudus, Engkau menjamah hidup hamba secara pribadi. Engkau menjamah hidup kaum muda dimanapun kau berada, yang mungkin saat ini mereka sedang menyaksikan ibadah ini. Tuhan, jamah mereka, jamah kami semua. Berikan kami kekuatan hikmat-Mu. Roh Kudus, berikan kekuatan untuk kami bisa belajar hidup benar sampai Yesus datang kedua kali. Kami sempurna, didapati tidak bercela. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami, doa sesembahan kami, doa firman Tuhan kami serahkan ke dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita tentang bagaimana arti kekudusan. Ya, teman-teman, ada beberapa pengumuman yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, ini ada ibadah untuk minggu depan, untuk Sabtu 27 Juni dengan tema Turning Point, Why You Need to Be Born Again, dengan pembicara Pendeta Muda Setio Dharma di jam yang sama dan tetap melalui live streaming YouTube channel DTK GKGA. Ya, ini selanjutnya dalam akhir-akhir hari ini kita menerima pokok-pokok doa yang telah disusun oleh teman-teman pengurus. Ada beberapa pokok doa untuk minggu ini, kayaknya kita semua dapat bersama-sama untuk mendoakan doa syafaat ini di rumah kita masing-masing, dan dapat mengakses pokok doa ini di IG Story DTK GKGA di setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman yang merasa terberkati dan rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer persembahan tersebut ke rekening BCA yang sudah tertera di layar kaca teman-teman sekalian, atas nama Laurencia Bernadette Yokung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan,
telah usai ibadah kita pada sore malam hari ini, saya akan kembalikan ke Kak Yakub untuk menutup kita dalam doa berkat. Puji Tuhan. Sebelum kita menutup dalam doa, ada permohonan doa, yaitu doa ucapan syukur yang berulang tahun ya. Saya akan bacakan. Ucapan syukur perpanjangan usia untuk Murniwati Draha, tanggal 14 Juni. Kemudian Nehemia Yokebet, 16 Juni. George J. Peter B.K. Setia, 16 Juni. Kemudian Jonathan Edgar, 18 Juni. Dan Diki Angkoso ya, Pak Diki Angkoso ya, tanggal 20 Juni. Nama-nama yang sudah saya sebutkan, biarlah kita doakan mereka supaya di usia yang masih Tuhan berikan di dunia ini, biar tetap dijalani dengan pertolongan Tuhan, bahagia selalu bersama Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kaum muda remaja pada kesempatan sore malam ini. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami banggakan, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami lakukan dari awal, puji-pujian, bahkan pemberitaan firman-Mu, dan doa-doa yang kami panjatkan kepada Engkau. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Kami merasakan bahwa Tuhan begitu baik, menolong, memimpin kami, sehingga ibadah ini berjalan dengan baik, sebab Tuhan menyertai kami. Kami doakan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah kami sebutkan, yang sudah tertulis namanya, yang saat ini, bulan ini mereka sedang berbahagia merayakan ulang tahun. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kesehatan, kekuatan, dan usia yang masih Tuhan percayakan. Kiranya rencana Allah yang terbaik bagi kehidupan mereka telah Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk semuanya, segala sesuatu pergumulan yang kami gumuli dalam hidup ini, terutama di dalam suasana virus yang cukup mencekam dan menakutkan bagi manusia daging kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan dengan hikmat Allah kami dilindungi, kami dijaga, kami menerima sukacita dan damai sejahtera senantiasa dari Engkau. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kaum muda remaja pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong, menyertai kami semua. Dan kami akan menerima berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami mulai hari ini, Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.